Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Yang kami hormati keluarga besar Ahlul Musibah, orang tua kami Bapak Idi Basuki sekeluarga besar beserta adinda kami Vera sekeluarga besar. Yang kami hormati para pemerintah yang sempat hadir, Bapak Kadus, Bapak RT, para sesepuh, tokoh agama, Pak Haji, Ibu Haja, hadir di sini para asatid, banyak bapak-bapak, kawan dari saudara kita, bapak kita, orang tua kita, Bapak Idi Basuki, ada Ustadz Maksum, Ustadz Salim, Ustadz Nasir di sini di dalam, ada Ustadz Bukhari, Ustadz Udin, Ustadz Zain Mastari, Pak Ibnu Hasim dan yang lain, para asatidz, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dan SWT, walaupun keluarga besar orang tua kita Bapak Idi Basuki ini dalam keadaan berduka Bapak Ibu, tetapi tetap wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena hal ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih bisa hadir di sini dan mudah-mudahan nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sahih Bapak Ibu riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 14.873, An Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajna ma'a Rasulullah sallam yauman ila Sa'ad bin Mu'adh hinna tuwafiyah falamma shalla alaihi Rasulullah wa usi alaihi wa udikabriwi alaihi wa sabbaha Rasulullah fasabbahna tawilan fakabbara Rasulullah fakabbarna fakila ya Rasul lima sabahta wa kabarta wa fi riwayatin wa qala la ilaha illallah faqala Rasulullah SAW laqad tadayyaka ala hazil abdis salih qabruhu hatta faraja'anhu. Bapak Ibu, dalam hadis ini perlu kita renungkan, begitu mengerikan ketika kita wafat nanti. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, suatu ketika saya bersama Rasulullah SAW datang ke rumah seorang sahabat yang wafat. Ismuhu, namanya Sa'ad bin Mu'adh. Kemudian Rasulullah SAW menyolatkan Bapak Ibu. Jadi sebaik-baik kalau ada orang meninggal tuh yang menyolatkan adalah ahli waris, bukan ustadz, bukan kiai, Pak Bu, bukan Pak Haji, tokoh-tokoh, bukan. Jadi yang menyolatkan kalau ada keluarga meninggal adalah ahli waris, terutama anak almarhum. Dan kita juga harus tahu diri, jangan terlalu ambisi Pak nak jadi imam, apalagi imam sholat jenazah. Yang lebih berhak tuh ahli waris. Cuman kadang ahli waris ini tidak berani, saking gugupnya ruku kadang dia Pak Bu. Makanya diserahkan ke kita, kadang minta tolong, ya dibantu kalau diminta tolong. Falamma shalla alaihi, setelah disolatkan Sa'ad bin Mu'adh, wa'udi apit kubri, diletakkan di kubur Bapak Ibu. Kubur itu di dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Minhajul Talibin, Tufah Muhtaj yang lain, itu ukurannya jeme yang masuk tangannya seperti ini sampai pucuk Pak, dalam kuburan, dalam kitab. Kalau kitab yang MUI kita bagikan kemarin tuh ya paling tidak 1,5 meter, bahkan paling abdul 2 meter dalam kuburan tuh. Sekarang ini kuburan kadang kurang dalam, ada yang sebatas leher kami tidak. Jangan Pak Bu ya, ada hikmah tersendiri. Karena bangkai manusia itu tajamnya baunya Bapak Ibu. Kalau ada binatang buas, pacak digalinya lagi. Makanya syariat itu menganjurkan seperti itu. Jadi jemi yang masuk itu ukuran tangannya seperti ini kalau di dalam kitab I'anatul Talibin. Berarti dalam Pak. Kalau kami di dusun di daerah kita di Kemu Pulau Beringin itu memang kukina dalam nih memang.
Nah di pasar ini sering kami kira tuh terlalu apa tuh? Dangka, entah pedalaan agak susah gali atau mak manu. Tapi kalau aslinya seperti itu di dalam kitab MUI juga seperti itu yang sudah dibagikan, disosialisasikan tuh Bapak Ibu. Ukurannya kurang lebih istilah kita sekarang apa itu? 1 kali 2 meter. Lebarnya 1 meter, tingginya 2 meter, panjangnya 2 meter. Itu 1 kali 2 meter. Rumah masa depan, rumah kita masa depan Bapak Ibu. Ya. Tidak ada istilah tidak diterima bumi. Bukan tidak diterima bumi Pak, memang kurang dalamnya, kurang panjang yang galinya itu tuh. Kira-kira gitu. Jadi Bapak Ibu ukurannya itu tinggi mayit ditambah kurang lebih setengah meter. Nah, itu caranya galinya tuh. Setelah diletakkan di kubur wausi alai, diratakan tanahnya shibrun. Tanahnya tuh ditumpukkan sampai sekilang, ditumpukkan. Kemudian Rasulullah SAW pasabbah natawila. Dalam hadis sahih Rasulullah membaca tasbih di pucuk kuburan Sa'ad bin Mu'adz Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih riwayat Ahmad, hadis nomor 14.873. Setelah itu Rasul membaca tasbih pucuk kuburan Sa'ad bin Mu'adz. Baca tasbih subhanallah, 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 tawilan. Tidak disebutkan 100 kali 1000, tawilan panjang. Berarti kalau panjang-panjang nian ukuran Rasulullah Bapak Ibu. Pasabbahna, kami pun membaca tasbih. Wa kabbaro, selesai membaca tasbih Rasulullah di pucuk kuburan Sa'ad bin Mu'adz, kemudian membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakabbarna, kami pun membaca takbir. Di dalam satu riwayat membaca waqala la ilaha illallah. Kadang sering kita membaca la ilaha illallah setiap tahlilan acara, mesti tidak lepas dari la ilaha illallah. Cuman Bapak Ibu bedanya zikir sir dengan jahar itu beda. Kalau sir tidak usah bergerak Pak badannya, cukup tangannya saja, diruas-ruas jari, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau jahar tidak baca, tidak bergerak Bapak Ibu. Karena jemaah ahli-ahli zikir itu mesti badannya bergerak. Kita tadi jemaah yang mimpin tahlil kandoi tadi, begitu zikir tadi la ilallah bergerak-gerak badannya. Sebenarnya bukan disengaja itu Bapak Ibu. Itu saking nikmatnya zikir kalau dilapaskan. Ablu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu di Jawa Timur, kiai kami, Kiai Syirot, pendiri pondok pesantren kami di Magelang, beliau hadir di Basul Masail di Lirboya. Ya Syekh Basirot nggih pripun waktu Basul Masail. Ada tak dalilnya zikir yang bergerak-gerak tuh? Kata Kiai Syirot, sini bawakan kopi. Bawa sini. Begitu dibawakan kopi, beliau ini langsung minum Pak Bu. Begitu minum kopi, Masya Allah, palanya geleng-geleng. Padahal minum kopi kan pacak, didenang geleng-geleng, udah diam saja Pak. Bapak Ibu makan pempek, cukenya mantap nih. Tahu-tahu Masya Allah, kata kamu bergerak pala. Ya, itu saking nikmatnya Pak Bu. Atau nonton bola begitu gol, gitu gol, bergerak badan. Kan pacak udah diam saja, gol itu. Itu kan tidak seru Bapak Ibu. Makanya ahli zikir itu kadang bergerak. Abdullah zikir Pak Laman daulah ilaha illallah. Dek seru Pak kalau zikir yang dilapaskan tanpa ada gerakan. Abdullah zikir Pak Laman daulah ilaha illallah la ilaha. Dek seru lah. Makanya ada gerak. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, na'am, lima sabahta wa kabarta wa qala la ilaha illallah. Ngapa ya Rasul engkau tadi membaca tasbih, membaca takbir, membaca la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, laqad tadayyaqa ala hazil abdi sholih qabruhu hatta farajanhu. Sungguh orang soleh ini tadayyaqa, sedang dihimpit kubur. Alangkah ngerinya Bapak Ibu yang mengatakan soleh Rasulullah. Laqad tadayyaqa ala hazil abdi sholih qabruhu, sungguh orang soleh ini sedang dihimpit kubur. Yang mengatakan soleh bukan kita Rasulullah.
Sa'ad bin Mu'az sholat berjamaah di belakang Rasul, jihad bersama Rasulullah, tapi masih dihimpit kubur. Wa kaifa antum? Mana gitu bapak ibu sembayang kadang dek apa itu blindernya malaikat kubur tamtung kan. Sedangkan sahabat yang ini lakot tadaya ke al hasil Abdul Qadir Sulaimi, orang soleh ini sedang dihimpit kubur. Pasabbaha, aku membaca tasbih, wa kabbaro, aku membaca takbir, wa qala la ilaha illallah, kemudian membaca la ilallah, summa faraja anhu hatta farajanhu, kemudian kubur meluas, tak jadi menghimpit Sa'ad bin Mu'az. Berarti nyampai dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Musnad Ahmad. Makanya kalau ngaji itu jangan tanggung-tanggung. Kalau ngaji sampai 3 hadis tiap kajian bid'ah terus, tidak masuk pak. Ya, jadi ngaji hadis tuh ya kutubus sita lah minimal itu kan lemah ngaji. Tiap ceramah tentang bid'ah terus tidak pernah yang lain. Jadi bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berarti kan iktibar pelajaran nggak kita pak bu. Setelah sahabat Sa'ad bin Mu'az saja masih dihimpit kubur. Padahal dalam hadis sahih dijelaskan idza hadakum marid awil mayit fayaqulu khairan fa innal malaika yu'minuna ala mayat taqulun. Apabila engkau mendatangi orang sakit awil mayit atau meninggal, kata Rasul, fayaqulu khairan, katakan baik. Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat yu'minuna ala taqulun, mengaminkan apa yang engkau ucapkan. Makanya ada di ibarat pak, habis nyolatkan jenazah sepuh-sepuh kita biasanya di sini ya Pak Edi atau Pak Ibnu Hasim atau masing-masing yang lain, Bapak Ibu mari kita saksikan bahwasanya mayit ini almarhum adalah orang baik. Memang ada tuntutan ini. Kating di belakang baik di mana? Ya ribut nggak tetangga yuk, utang dek bayar. Pokoknya baik. Nah, itu kan saya baik. Ngapa Bapak Ibu dikatakan baik? Fa innal malaika, karena malaikat yu'minuna, mengaminkan mata kulun yang kita ucapkan. Oh doa, bukan gawiannya selama ini, doa saja Pak. Nangin gawian selama ini ribut gitu. Kita ini kadang Bapak Ibu, ya Allah, habis nguburkan mayit ditinggalkan. Doakan deh, tahlil deh, talkinkan tidak. Ada acara tahlilan pada Isya boleh. Dari dikuburkan zuhur sampai Isya tuh lama tuh Pak Bu nunggunya. Nunggu roh yang di dalam kubur tuh mana lah yang doakan. Rupanya pada Isya kelu baru dibacakan tahlil doa. Oh diguyuri kuda yang malaikat dari zuhur ke Isya tuh tamtum kayaknya dulu Bapak Ibu. Bagal ini kuda ya. Isya baru nyampai. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, penting berarti kita ini selama ini setiap penceramah selalu menyampaikan hadis idza mata al insanu in qata amalu illa min salasin. Ini terus kedengar penceramah tuh, ketika orang itu mati terputus sekali kecuali 3. Terputus in qata, yang terputus tuh kita idza mata ahadukum. Apabila kita mati terputus, kitanya yang terputus, bukan jeme yang terputus. Ini selalu didokterin, dek nyampai, terputus, yang terputus tuh kita lah mati, dek tahu lagi beramal kecuali 3 Bapak Ibu. Yang pertama sedekatul jariyah, sedekah jariyah. Makanya Bapak Ibu kami ingatkan ya, gunakan harta kita di jalan Allah. Jika tidak harta kita juga habis, tapi bukan di jalan Allah. Sisihkan Pak. Misalkan bapak-bapak yang malam minta takziah malam ini, kalau ke masjid itu yang bawa duit Pak, ya pun tidak banyak-banyaknya, selembar jadilah. Yang penting warna 2.000 terus dimasukkan. Selalu berdalil yang penting ikhlas Ustaz. 2.000 diikhlas innalillah itu. Jangan disetor gagal nggak bini Pak, duit tuh sisahkan dikit lah untuk infak. Kalau lagi jokan nggak istri gitu, itu seperti ATM pacak nyetor dek paut, dek pacak ditarik kadang. Payah nariknya malah disetor gagal nggak bini itu Pak. Ya, kita sibuk bapak-bapak nyari rezeki, nyari nafkah sampai mati-matian mati nih yang.
Gara-gara dia infak sedekah, nauzubillah, kita sibuk dikubur ngak malaikat munkar nakir itu lebih nih kita sibuk ngalaki baru. Makanya infak ibu mah itulah pula bu. Kalau ada rezeki itu ya disisihkanlah untuk infak. Ini ada rezeki beli cincin, beli emas, beli kalung. Kalau mati kelebok dek ke di bawah. Nangis laki. Sambil nangis guyurinya cincin, gelang, kalung itu. Long kehin kuburan. Lamrato dia nggak bini baru. Ibu-ibu ya sisihkan juga untuk sedekah. Yang kedua apa? Ilmun yantafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Muliakan Pak guru-guru ngaji di RT kita, di masjid kita. Jangan kalau ada penceramah kondang datang ke daerah kita Batu Raja, kiai-kiai besar, ulama-ulama, habib-habib datang, dicium-cium tangannya dimuliakan. Guru ngaji dia dimuliakan, guru ngaji itu yang duluan Pak. Makanya aku kurang senang kadang kalau ceramah-ceramah ini maulid banyak yang jadwal mungkin puluhan jadwal. Itu kalau datang ke dusun-dusun, masya Allah dicium-cium tangan di ini, guru ngajinya dia pernah dihargai, bayar gede deh. Nah ini kurang pas Pak. Ilmu yang tapi ilmu yang bermanfaat dari ngajar ikra, itulah yang pahala yang paling besar. Kalau penceramah mana kadang besar, ya. Ikhlasnya saya kadang kurang kalau lah penceramah tuh. Kalau guru-guru ngaji di kampung tuh, yang di RT gitu, di masjid-masjid gitu, masya Allah itu luar biasa. Tapi aku ini bukan ahli Pak kalau ngajar ngaji kata kamu. Sudah, apa ilmu yang pacak kita ajarkan, yang bengkel, yang bangunan sesuai profesi, yang penting ilmu bermanfaat. Jangan saja ngajari cuma yang bermanfaat, ngajari cuma main judi slot. Kita lah mati, lah taubat, anak buah ajaran belum taubat, lagi ngalir terus dosanya Bapak Ibu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Waladun salih yuda'ala, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi penting ini, masih ada Pak Edi, masih ada siapa ini? Dua lagi, Barika dengan Hairun Nisa. Ingatkan. Jadi kita ini harus berbakti kedua orang tua Pak. Zaman sekarang nih ngeri. Dua jemut dua pacak besarkan nyekolahkan 10 anak. Tapi sekarang nih 10 anak bapak ibu dipacak ngurusi kedua orang tua. Kamu besarkan, kuliahkan, kamu ini kan, begitu lainnya tuh begitu sare Pak. Puntang panting 3 hari sana 3 hari sini, akhirnya mati mutar-mutar gitu. Ngapa? Gara-gara anaknya dek soleh dan soleha. Mudah-mudahan bapak ibu kita doakan almarhum ini diluaskan kuburnya di bulan Rabiul Awal yang berkah ini. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan, Allah ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-kaisu mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Untuk doa nanti kami minta tolong kepada Ustadz Masum atau Ustadz Salim atau yang lain. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.